Halo kakak, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, guru kalian yang paling baik. Nah, pada kesempatan kali ini Miss akan bahas matematika di kelas 4 SD. Nah, sebelum dimulai jangan lupa ya klik subscribe, like, and share. Terima kasih kakak. Nah, pada kesempatan kali ini Miss akan bahas tentang mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Oke, seperti apa ya? Kita lihat. Nah, di sini Miss ulangi lagi ya, yang namanya pecahan biasa itu adalah memiliki dua bilangan, yang di atas, yang di bawah. Di atas itu kita sebut dengan pembilang dan di bawah kita sebut dengan penyebut. Nah, satu lagi ada yang namanya pecahan desimal. Contohnya seperti apa ya? Oke, di sini ada 0, ada tanda kecil sedikit, terus 4. Nah, ini namanya pecahan desimal atau kita membacanya adalah 0,5. Nah, ciri-ciri pecahan desimal itu adalah memiliki tanda koma kecil. Nah, kalau ada tanda koma itu berarti pecahan desimal. Oke, mudah ya kak untuk membedakannya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, maksud Miss pecahan biasa ya. Di sini ada 4/5. Bagaimana ya untuk mengubah ke pecahan desimalnya? Oke, kita buat dulu pembagian seperti ini. Nah, kalian masih ingat kan pembagian ini kita pelajari di kelas 3 dulu ya. Nah, angka mana ya yang kita letakkan di dalam? 4 atau 5? Jangan sampai tertukar ya. Yang kita letakkan di dalam adalah bilangan yang di atas atau pembilang, maka 4. Nah, yang di luar kita letakkan yang penyebut. Nah, di sini 5. Oke, sekarang kita pembagian. Kalau Miss sih biasanya menyebutnya dengan pembagian pistol karena di sini bentuknya seperti pistol ya. Nah, sekarang Miss ulang lagi ya. Nah, 4 dibagi 5. Karena 4 lebih sedikit dari 5, maka tidak bisa dibagi. Oleh karena itu, kita harus meminjam angka 0. Nah, untuk meminjam angka 0 yang pertama, kita juga meletakkan angka 0 di hasilnya sini ya kak. Jadi ketika pinjam angka 0, kita tuliskan juga di hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, ini kita letakkan angka 0 hanya berlaku pada peminjaman pertama. Untuk peminjaman 0 berikutnya kita tidak perlu meletakkan angka 0 di hasilnya. Nah, sekarang sudah seperti ini. 40 dibagi 5 kira-kira berapa ya? Nah, dalam pembagian ini ada syaratnya ya. Kalau bisa kalian menentukan bilangan yang hasilnya pas dengan yang di dalam sini. Tapi kalau tidak bisa maka mendekati, tapi tidak boleh melebihi angka yang di dalam pembagian ini. Nah, sekarang 40 dibagi 5 kira-kira berapa ya? Oh iya, 8 ya kak. Nah, kalau 8 dikali 5 kan pas ya 40. Nah, itu boleh kak. Maka di sini kita beri tanda koma dulu karena tadi kita meminjam angka 0, baru kita letakkan angka 8 karena 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nah, sekarang 8 dikali 5 kan 40. Kita letakkan di bawahnya. Kemudian kita kurangkan. 40 dikurang 40 sama dengan 0. Oke. Nah, jadi ini adalah 0,8 pecahan desimal dari 4/5. Bagaimana kakak? Mudah ya? Oke, kalau masih bingung Miss beri contoh yang lain. Nah, di sini pecahan biasanya adalah 3/4. Kita buat dulu pembagiannya ya. Masih ingat yang di dalam 3 atau 4 ya? Oke, betul sekali 3. Nah, 4-nya kita letakkan di luar. Kira-kira 3 bisa ya dibagi 4? Oke, karena tidak bisa, maka kita pinjam 0. Oke. Nah, pada peminjaman 0 pertama, kita juga akan meletakkan di hasilnya 0. Kemudian kita beri tanda koma. Nah, sekarang 30 dibagi 4 kira-kira berapa ya? Atau tidak mendekati? Ya, betul, 4 dikali 7 berapa kak?
4 kali 7 sama dengan 28. Nah, 28-nya kita letakkan di bawah, kemudian kita kurang. Karena 0 dikurang 8 tidak bisa, maka kita pinjam 1 dari angka 3 yang di depannya. Nah, angka 3, karena kita pinjam 1, maka sisa 2. Nah, sekarang 10 dikurang 8 sama dengan 2. Karena di sini 2 dikurang 2 0, maka tidak kita tulis ya. Oke, sekarang 2 dibagi 4. Bisa tidak ya? Nah, karena tidak bisa, lebih sedikit, maka kita pinjam angka 0. Nah, untuk peminjaman angka 0 berikutnya, kita tidak usah meletakkan angka 0 di sebelah sini, hanya peminjaman pertama saja. Nah, sekarang 20 dibagi 4. Berapa ya? Oke, 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, sekarang 20 dikurang 20 sama dengan 0. Oke, selesai. Maka pecahan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Oke kakak, mudah ya. Kita lanjut. Nah, sekarang 5/2. Oke, kita buat pecahan desimalnya adalah 5-nya kita letakkan di dalam, 2-nya di luar. Nah, karena 5 dibagi 2 bisa, karena 5 lebih besar daripada 2, maka kita tidak perlu meminjam angka 0. Oke, kira-kira 5 dibagi 2 berapa ya? Yang mendekati boleh, pas boleh, tapi tidak boleh melebihi. Oke, maka 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, kalau 2 kali 3 6. Maka kita tidak boleh pilih 2 kali 3, kita pilihnya 2 kali 2. Oke, maka 2-nya kita letakkan di sini. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, setelah itu kita kurang. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 1 tidak bisa dibagi 2, maka kita pinjam angka 0. Nah, untuk meminjam angka 0, kita tidak perlu meletakkan angka 0 di sini, Kak. Kita hanya perlu meletakkan koma ya. Jadi untuk meletakkan angka 0 jika peminjaman pertama saja. Jika seterusnya itu tidak perlu ya. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Setelah itu kita kurang sama dengan 0. Oke, maka 5/2 pecahan desimalnya adalah 2/5. Oke kakak. Nah, sekarang soal berikutnya 7/5. Kita buat pembagian pistolnya, 7-nya di dalam, 5-nya di luar. 5 dikali berapa ya? Oke, dikali 1 sama dengan 5. Karena 5 kali 5, 5 kali 2, 10. Itu sudah lebih ya kak, maka kita pilih 1. Nah, 7 dikurang 5 sama dengan 2. 2 tidak bisa dibagi 5, kita pinjam angka 0. Setelah itu kita letakkan tanda koma. Nah, setelah itu 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Setelah itu kita kurang sama dengan 0. Maka 7/5 pecahan desimalnya adalah 1/4. Oke kakak, mudah ya. Nah, sekarang coba kalian ubah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa menjadi lebih paham. Terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya klik subscribe, like, and share. Terima kasih.